Halo semuanya. Oke, topik kita hari ini adalah 200.000 jadi 100 juta. Sebenarnya apa sih ini? Ya, 200.000 jadi 100 juta ini adalah pengalaman pribadi saya memulai karir di dunia trading saham. Oke, menarik ya, dari modal 200.000 jadi uang 100 juta. Sebenarnya ada hal yang jauh lebih menarik dibanding sekedar angka ini. Akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, jadi dari mana sih itu semua dimulai? Itu semua dimulai dari Bandung. Yes, saya salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Saat itu jurusan yang saya ambil adalah teknik pertambangan. Yes, tidak ada hubungannya sama sekali dengan saham persahaman. Tapi ada salah satu mata kuliah yang saya ambil yaitu analisis investasi tambang dan diajar oleh seorang dosen yang mana beliau sangat mahir menurut saya terkait investasi, dan saat ini juga beliau selamat terpilih menjadi komisaris PT Bukit Asam, kode saham PTBA. Nah, beliau sempat menyarankan di luar mata kuliah mahasiswa itu harus mulai berinvestasi sejak dini, dan beliau cukup menjelaskan detail terkait investasi. Tapi yang saya ingat adalah reksadana, instrumen investasi yang beliau rekomendasikan. Oke, setelah itu kebetulan di akhir masa perkuliahan saya, zaman-zaman skripsi, cukup banyak waktu lah kala itu. Oke, saya coba ingat lagi, oh reksadana menarik nih, saya butuh untuk tambah-tambah penghasilan. Karena sebelumnya saya sempat coba-coba bisnis, dan wah kayaknya menarik juga nih kalau bisa dapat penghasilan tambahan dari investasi. Nah, dari situ saya mulailah mencari tahu tentang reksadana sampai akhirnya sampai di titik oke, saya akan beli reksadana. Dan gimana sih caranya? Saya cari tahu, oh ternyata harus ke sekuritas. Dan dalam pemilihan sekuritas saya juga cari tahu lagi nih, wah sekian 10 sekuritas terbaik yang jadi pilihan. Dari sekian banyak itu, oke lah, saya merupakan nasabah Bank Mandiri dan ada salah satu sekuritas BUMN yang saya pikir, oke lah, saya di sini awam, pemula, ya kalau ada apa-apa lebih aman aja rasanya. Itu pertimbangan saya sesimpel itu saat memulai ingin memulai reksadana. Sesimpel itu. Yang penting adalah saat itu, oke, saya mulai dulu aja, saya action dulu aja. Nah, dari situ saya datanglah ke kantor cabang Mandiri. Ternyata untuk bikin rekening saham atau reksadana ini harus datangnya ke sekuritas yang mana berbeda dengan kantor cabang. Oke, saya browsing lagi, saya datang ke kantor sekuritasnya Mandiri. Itu di dekat Jembatan Pasupati di Bandung, di Jalan Surapati kalau nggak salah. Nah, di sini saya disambut lah dan ditanya, Mas ada yang bisa dibantu, keperluannya apa? Oke, di sana saya langsung berdiskusi dengan salah satu customer service-nya. Dan saya bilang saya mau reksadana. Oke mas, silahkan kita buat rekeningnya dulu. Oke, saya ngisi form sambil dipandu saat itu. Dan saat saya lagi ngisi form, mungkin waktu itu saya juga masih mahasiswa ya, masih bocah. Terus manajer sekuritasnya tuh nyapa, Mas lagi ngapain nih di sini? Oh, saya jelaskan lah, iya mas, iya pak, saya mau beli reksadana tadi. Ini sekarang lagi proses pembuatan rekeningnya. Oh, bagus juga nih, masih muda, udah mulai investasi. Masnya masih mahasiswa? Ya pak, saya masih mahasiswa. Oke, nanti abis ini coba ke ruangan saya bentar ya, abis selesai ngurus proses pembuatan rekeningnya. Oke pak. Oke, saya selesaikan proses pembuatan rekening, ngisi-ngisi form, tanda tangan, materai segala macem. Setelah itu, oke lah, saya ke ruangan beliau. Misi, Pak. Oh ya, Mas, silakan masuk. Duduk. Oke, duduklah saya. Di situ saya diajak berdiskusi mulai dari, oh background saya apa, asli mana. Kebetulan saya asli Jakarta, cuma kuliah di Bandung. Kuliah di mana? Di ITB, jurusan apa, segala macam. Sampai akhirnya ditanyalah, kenapa pengen investasi reksadana. Pokoknya ya saya jelasin, ada dosen yang menyarankan untuk investasi tapi lebih baik dibanding investasi yang kita ketahui pada umumnya seperti emas dan deposito. Wah bagus ya, berarti insight-nya juga dari dosennya. Nah mas, kenapa reksadana nggak saham aja? Wah, di situ jelas saat itu adalah mindset yang ada di pikiran saya adalah saham itu high risk. Betul, saham itu high risk. Dan beliau lebih paham terkait investasi, apalagi dia di sekuritas, paham banget nih masalah reksadana sama saham. Beliau jelaskanlah perbedaan reksadana dan saham itu bagaimana sih. Tapi dari sekian banyak penjelasan yang beliau jelaskan,
ada satu poin yang ingin saya sampaikan dan ini masih saya ingat sampai dengan sekarang, yaitu Mas, kalau reksadana, oke, Masnya memang melakukan analisis untuk membeli reksadana mana sih, tapi secara return jelas tidak sebagus saham, dan secara kemampuan, ini yang saya garis bawahi, secara kemampuan yang jago kalau Masnya beli reksadana adalah manajer investasi yang mengelola dananya Mas di reksadana. Sedangkan kalau saham, Mas itu mengelola dananya Mas sendiri. Dan oke, mungkin memang di awal akan sulit, tapi kalau Masnya bisa improve, anggap ini sebagai bisnis. Setiap ada action, kita evaluasi, apa nih next plan-nya. Kalau Masnya bisa improve itu terus, yang jago siapa? Masnya sebagai pemilik bisnis saham ini. Wah, di situ saya goyah juga nih, yang tadinya mau bikin reksadana, boleh juga nih saham. Nah, oke, sampai di situ. Oke, Pak, saya tampung dulu. Saya coba cari tahu sambil nunggu. Ya, seminggu 2 minggu ya, Mas. Rekeningnya jadi. Oh ya, oke. Sambil nunggu, saya coba ya untuk trading saham, untuk belajar terkait saham. Nah, ada satu hal lagi, Mas. Ini yang jauh lebih penting. Sebenarnya apa sih tujuan Mas untuk trading saham? Apa? Karena ini yang akan mendasari nantinya. Sama seperti kenapa Mas buka bisnis. Kan sampai Mas bilang tadi sempat buka bisnis ya. Kenapa Masnya buka bisnis? Apa tujuan Masnya buka bisnis? Sama dengan saham ataupun reksadana. Kenapa tujuannya Mas ingin investasi? Oke, saat ini juga saya sebagai financial consulting dan financial planner ini bertugas untuk dari financial planner tadi pasti ada nih financial goals yang ingin dicapai. Dan kenapa sih harus saham? Sekian banyak investasi, instrumen investasi yang ada, kenapa harus saham? Itulah yang harus kita cari tahu dulu. Bagaimana profil resiko diri kita sendiri? Apa tujuan dari investasi kita? Apa tujuan dari financial goals kita? Itu yang harus kita cari tahu lebih dahulu. Dan inilah yang mendasari kenapa sih ada orang yang sukses di dunia saham tapi banyak juga yang gagal? Karena alasan mereka yang sukses jauh lebih kuat dibanding orang-orang yang sekedar ya coba-cobalah investasi. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah kenapa kita harus trading saham. Cari tahulah jawaban ini terlebih dahulu sebelum masuk ke instrumen investasi ini. Karena ini hanyalah salah satu instrumen investasi, ada properti, ada saham, ada emas, ada deposito, tapi kenapa harus saham? Ini yang akan mendrive diri kita jauh lebih kuat untuk bertahan di bisnis saham ini. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan akan saya lanjutkan di part kedua terkait tadi 200.000 menjadi 100 juta. Kenapa bisa? Karena tadi saya punya tujuan di bisnis ini dan saya paham bahwa ini bisnis yang menjanjikan. Oke, mungkin saya waktu itu mulai dari 200.000, tapi returnnya mungkin bisa konsisten sekitar 5% sebulan, itu sudah sangat bagus. Nah, itu yang akan kita bahas di part kedua. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya di najib.najahah dan join di Telegram channel Nabung Sahamnya Millennials. Sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.